Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Niken Putri Larasati, kedua Aqidatul Aisyah, dan ketiga Rizka Laili Nur Oktavia, dan yang keempat Zawa Meira Qadrunada. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran biologi. Saya Niken Putri Larasati, absen 2, nomor induk mahasiswa 126 208 20 10 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar strategi pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran biologi. Pengajaran itu merupakan suatu istilah yang mana di dalamnya ada aktivitas yang namanya mengajar. Mengajar tidak akan lepas dari yang namanya pedagogik. Nah, apa itu pedagogik? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran terhadap peserta didik. Sesuai dengan materi kita, yaitu tentang mata pelajaran biologi, maka di sini pengajaran yang digunakan adalah pengajaran sains. Nah, pada hakikatnya pengajaran sains ini adalah proses transformasi pengetahuan tentang ilmu-ilmu sains. Jadi di sini siswa itu menerima semua kebenaran dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, transformasi itu memiliki makna yaitu proses transfer pengetahuan yang dikembangkan sendiri oleh siswa sesuai dengan kesiapan struktur kognitifnya, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi siswa tersebut. Nah, dalam proses transfer ini, guru memiliki peranan yang sangat penting. Peran apa saja? Jadi guru itu memiliki peran sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, pembimbing, motivator, dan evaluator. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator itu memiliki peranan yang sangat penting. Peranan apa saja? Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator itu dalam memberikan pelayanan untuk siswanya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru juga harus pandai dalam memilih jenis media dan juga sumber yang akan digunakan untuk pembelajaran. Selain itu, guru juga diminta untuk memiliki keterampilan dalam menggunakan sekaligus memanfaatkan sumber belajar tersebut atau media belajarnya. Nah, di sini guru juga harus memiliki kemampuan dalam berinteraksi sekaligus berkomunikasi terhadap peserta didiknya. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Jadi strategi pembelajaran ini adalah metode. Dalam artian luas ini yaitu mencangkup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Nah, karena di sini mata pelajarannya ada biologi, jadi biologi itu apa gitu kan? Biologi itu adalah ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui pengumpulan data. Pengumpulan datanya melalui apa? Melalui eksperimen, pengamatan, edukasi untuk menghasilkan suatu penjelasan mengenai suatu gejala. Nah, dari sini strategi pembelajaran yang cocok adalah strategi pembelajaran inquiry. Kenapa demikian? Karena strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Nah, lanjut, inquiry. Inquiry ini berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Inquiry ini juga ditegaskan dengan the process of investigating out problem atau proses penyelidikan masalah. Kenapa begitu? Karena inquiry ini tadi kan prosesnya dilakukan dengan berpikir kritis dan analitis. Kemudian ada juga pendapat dari David L. Haury dalam artikelnya mengutip definisi yang diberikan oleh Alfred Novak, yaitu
Inquiry adalah tingkah laku yang terlibat dalam usaha manusia untuk menjelaskan secara rasional fenomena-fenomena yang memancing rasa ingin tahu. Jadi di sini tuh ditegaskan bahwa aktivitas dan keterampilannya ini tuh aktif, yang mana ini terfokus pada pencarian pengetahuan atau pengalaman untuk memuaskan rasa ingin tahu. Ada juga penjelasan dari Trianto dalam bukunya, yaitu model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik, yang menjelaskan bahwa strategi pembelajaran inquiry ini adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan siswanya untuk mencari dan juga menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan juga analisis, sehingga mereka bisa merumuskan jawaban atau penemuan terhadap suatu masalah dengan penuh rasa percaya diri. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi konsep dasar atau ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Apa saja? Di sini ada 3 poin. Poin pertama yaitu strategi yang menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Jadi di sini strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjeknya, sehingga siswa itu diminta untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Kemudian poin kedua ini adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa itu diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri, yang dimana nanti dari suatu yang dipertanyakan atau yang dipermasalahkan. Nah, sehingga di sini siswa itu bisa menemukan sikap percaya dirinya, karena inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tapi fasilitator atau motivator. Nah, poin ketiga yaitu tujuan dari strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi saja, tetapi juga dapat menggunakan potensi dan juga kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan atau persoalan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Nah, menurut Kusian dan Stone dalam Simeon, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam pendekatan inquiry. Apa saja? Yaitu yang pertama, menggunakan proses IPA. Menggunakan proses IPA ini maksudnya gimana? Jadi prosesnya itu pengumpulan datanya melalui pengamatan, kemudian melalui eksperimen, dan juga dedukasi. Sekaligus juga dilakukan dengan berpikir kritis dan juga analisis. Kemudian waktu tidak menjadi masalah, jadi tidak ada keharusan untuk menyelesaikan unit tertentu dalam waktu tertentu, jadi waktunya tidak terbatas. Jawaban-jawaban yang dicari itu tidak diketahui terlebih dahulu, karena kan di sini tadi prosesnya adalah berpikir kritis, jadi kita mencari dulu penyelesaiannya baru bertemu dengan jawaban. Nah, selanjutnya siswa berhasrat sekali untuk menemukan pemecahan masalahnya. Kemudian proses belajar mengajar berpusat pada pertanyaan atau masalah. Selanjutnya, suatu masalah ditemukan dan dipersempit sehingga terlihat ada kemungkinan masalah ini dapat dipecahkan oleh siswa. Kemudian hipotesis dirumuskan oleh siswa yang membimbing penyelidikan. Nah, para siswa itu juga mengusulkan cara-cara pengumpulan datanya dengan melakukan eksperimen, mengadakan pengamatan, membaca, dan menggunakan sumber-sumber lain. Selanjutnya, semua usulan tersebut dinilai bersama atau ditentukan mana yang tepat. Kemudian para siswa melakukan penelitian secara individu maupun secara kelompok untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk uji hipotesis. Yang terakhir, para siswa mengolah data dan sampai pada kesimpulan sementara.
Nah, yang selanjutnya yaitu model-model pembelajaran inquiry. Di sini ada 8 model pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama ada guided inquiry. Nah, di sini pembelajaran inquiry ini pembelajaran yang terbimbing, yaitu suatu model pembelajaran yang di dalam pelaksanaannya itu guru menyediakan petunjuk secara luas kepada siswanya. Gitu. Nah, yang kedua ini ada modified inquiry. Nah, di sini guru hanya memberikan permasalahan melalui pengamatan, percobaan, atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban. Yang ketiga ada free inquiry. Nah, di sini siswa itu harus mengidentifikasi dan merumuskan macam-macam problema atau permasalahan yang akan dipelajari dan juga dipecahkan yang melibatkan berpikir kritis, approach. Ya, di sini siswa itu dibagi dalam tim-tim untuk memecahkan masalah. Kemudian ada invitation into inquiry, yaitu siswa dilibatkan dalam proses pemecahan masalah dengan cara yang ditetapkan atau yang diterapkan oleh para ilmuwan. Selanjutnya yaitu pictorial riddle. Di sini metode pengajarannya yaitu dikembangkan dengan kelompok. Nah, dari sini nanti kelompoknya itu baik secara besar ataupun kecil dengan gambar, peragaan, atau situasi yang sesungguhnya, di mana ini nanti akan meningkatkan motivasi dan juga minat siswa tersebut dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada juga kinetic lesson. Nah, kinetic lesson ini adalah memusatkan keterlibatan siswa untuk membuat berbagai macam bentuk kiasan supaya dapat membentuk intelijensi dan kreativitas. Yang terakhir yaitu value clarification, yaitu siswa lebih difokuskan pada pemberian kejelasan tentang suatu tata aturan atau nilai-nilai pada suatu proses pembelajaran. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau yang biasa kita singkat sebagai SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan mental atau intelektual siswa. Nah, dalam pengembangan mental atau intelektual siswa, Hamruni menjelaskan bahwa dalam prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran inquiry itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu ada faktor maturation, yang kedua ada faktor physical, yang ketiga ada faktor social experience, dan yang keempat ada faktor equilibration. Nah, faktor yang pertama yaitu ada faktor maturation, atau bisa kita artikan sebagai faktor pematangan. Merupakan faktor yang dipengaruhi oleh proses perubahan fisiologis dan juga anatomis. Maksudnya adalah perubahan yang terjadi pada pertumbuhan fisik yang meliputi yaitu pertumbuhan tubuh, pertumbuhan otak, dan juga sistem saraf. Yang kedua yaitu ada faktor physical atau bisa diartikan sebagai faktor fisik. Merupakan tindakan-tindakan fisik yang dilakukan oleh individu pada benda yang ada di sekitarnya. Tindakan fisik yang dilakukan oleh individu tersebut memungkinkan dapat mengembangkan aktivitas dan juga daya pikir siswa. Tindakan fisik ini merupakan komponen dasar dari pengalaman individu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada faktor social experience atau bisa diartikan sebagai pengalaman sosial. Merupakan aktivitas dalam berhubungan sosial melalui pengalaman sosial yang sudah didapatkannya sebelumnya. Seorang anak bukan hanya dituntut untuk mempertimbangkan ataupun mendengarkan pendapat orang lain yang ada di sekitarnya, tetapi juga dituntut untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ada aturan lain di samping aturannya sendiri. Yang keempat yaitu ada faktor equilibration atau seimbang atau bisa juga diartikan sebagai sesuai. Merupakan faktor penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru ditemukannya. Ada kalanya anak dituntut
untuk memperbaharui pengetahuan yang sudah terbentuk setelah ia menemukan informasi yang sudah sesuai. Dari keempat faktor tersebut, yang perlu diperhatikan oleh setiap pendidik dalam prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama ada prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Strategi pembelajaran inquiry selain berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajarnya, sehingga kriteria dari keberhasilan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry bukan hanya ditentukan pada sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajarannya, melainkan ditentukan dari sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan. Sesuatu yang dicari dan juga ditemukan haruslah sesuatu yang pasti dan dapat ditemukan melalui proses berpikir, sehingga setiap gagasan yang dikembangkan merupakan gagasan yang dapat ditemukan kebenarannya. Yang kedua yaitu prinsip interaksi. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi, baik itu interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungannya. Di sini, guru bukan berperan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur interaksi siswa itu sendiri dengan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Guru berperan sebagai penanya dalam sistem pembelajaran inquiry, sebab siswa sebagai penjawab setiap pertanyaan merupakan proses berpikir dalam pembelajaran inquiry. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kemampuan guru untuk bertanya di setiap langkah-langkah pembelajaran inquiry. Nah, yang keempat yaitu ada prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, melainkan juga proses berpikir atau disebut sebagai learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak secara maksimal, baik itu otak kiri maupun otak kanan, baik otak neptil, otak limbik maupun juga otak non-korteks. Lalu yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya oleh siswa itu sendiri. Dalam hal ini, guru bertugas dalam menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan hipotesisnya dan secara terbuka membuktikan kebenaran dari hipotesisnya tersebut. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengertian dari tujuan model pembelajaran inquiry berkaitan dengan perkembangan kepribadian, intelijensi, dan juga perkembangan mental dari perkembangan proses berpikir ketika peserta didik berusaha untuk menguasai materi pembelajarannya. Pembelajaran melalui model inquiry mengharuskan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses mencari tahu secara langsung, sehingga akan meningkatkan keaktifan peserta didik. Pembelajaran yang didapat melalui model inquiry tersebut akan mempengaruhi kebiasaan dari peserta didik yang akan berdampak kepada perkembangan intelijensi dan juga kepribadian dari peserta didik tersebut. Saya akan menjelaskan subbab mengenai langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry ada beberapa langkah-langkah atau ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu orientasi. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran dengan cara merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting karena keberhasilan pembelajaran inquiry sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahap orientasi adalah 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini, dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar kepada siswa.
Langkah yang kedua yakni merumuskan masalah. Pada langkah ini, guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki tersebut. Proses berpikir dan mencari jawaban dari teka-teki sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh karena itu, melalui proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah adalah masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Mengapa? Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam suatu permasalahan. Yang kedua, masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki dan jawaban yang pasti. Yang ketiga, konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Yang mana sebelum masalah itu dikaji oleh peserta didik atau siswa, hendaknya guru perlu yakin terlebih dahulu bahwasanya siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang akan dikaji oleh peserta didik. Langkah yang ketiga yakni mengajukan hipotesis. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir tersebut dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira atau berhipotesis dari suatu permasalahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis pada setiap anak atau setiap peserta didik adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan atau pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan dari kemungkinan jawaban suatu permasalahan yang akan dikaji oleh peserta didik. Langkah yang keempat yakni mengumpulkan data. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual peserta didik. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan proses berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir atau istilahnya mengkaji suatu informasi yang dibutuhkan. Langkah yang keenam yakni menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang keenam yakni merumuskan masalah, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Kadang banyaknya jawaban yang diperoleh menyebabkan kesimpulan yang diputuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang sangat relevan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry diantaranya ada yang pertama aspek kognitif, afektif, dan psikomotor seimbang. Kemudian yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena model pembelajaran inquiry ini dapat menuntun siswa lebih aktif dalam belajar. Maka dari itu, siswa pun akan lebih antusias dalam belajar karena mereka dapat mengendalikan sendiri gaya belajar mereka sendiri dan mencari jawabannya dari materi atau pertanyaan yang belum dimengerti. Maka hal ini akan lebih memudahkan siswa untuk belajar dan paham akan pelajaran. Kemudian yang ketiga, memudahkan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.
dalam strategi pembelajaran inquiry ini cocok untuk siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena dengan pembelajaran ini, siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak terhambat oleh kemampuan siswa yang lemah dalam belajar. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan antusias siswa dalam kegiatan belajar. Nah, karena strategi pembelajaran ini dituntut untuk belajar sendiri, maka para siswa bebas untuk menentukan kenyamanan dalam gaya belajarnya sendiri, sehingga mereka akan lebih fokus dalam memahami pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang kelima, siswa akan lebih mandiri dalam belajar. Dalam strategi pembelajaran inquiry, ini menekankan pada proses mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Oleh karena itu, siswa akan lebih mandiri dalam belajar. Dia akan mencari sendiri jawabannya. Kemudian yang kedua, ada kekurangan dari strategi inquiry. Nah, kekurangan dari strategi inquiry ini diantaranya yang pertama, anak yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata akan kesulitan untuk mengikuti. Kemudian yang kedua, guru akan sulit untuk mengontrol keberhasilan siswa. Dan yang ketiga, terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Karena waktu yang panjang ini, guru kesulitan untuk menyesuaikan waktu yang ditentukan. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai strategi pembelajaran inquiry yang mana ini merupakan subbab terakhir, yaitu contoh strategi pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran biologi. Nah, sebelumnya teknik strategi pembelajaran inquiry ini untuk mengajar sains, Fish and Goldmark dalam Romai 1968 diperkenalkan 3 interpretasi tentang metode inquiry, yakni self-directed inquiry into science teaching, science teaching as method section. Dalam inquiry diperlukan kemampuan bertanya, memilih alat bantu dan atau metode, dan mencapai hasil yang diharapkan sebagai komponennya. Untuk masing-masing interpretasi terdapat perbedaan penekanan dalam komponen-komponennya. Pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry maupun pemecahan masalah atau problem solving. Teori yang mendasari terjadinya belajar yang berorientasi pada inquiry dan pemecahan masalah adalah konstruktivisme dan siklus belajar. Dalam pembelajaran sains, penerapan kedua teori tersebut dapat dikembangkan dengan karakteristik terfokus pada tujuan pembelajaran dan materi tertentu. Pembelajaran ditujukan untuk pencapaian pengetahuan deklaratif, prosedural, sikap dan keterampilan, proses sains termasuk keterampilan komunikasi. Materi dikembangkan berkaitan dengan kurikulum yang berlaku, yang mendorong pengembangan kemampuan inquiry berkaitan dengan perkembangan siswa, berorientasi pada falsafah, pendidikan yang terkait, kemudian kegiatan belajar mengajar atau KBM, serta memiliki keterkaitan antara sains, matematika, dan teknologi masyarakat. Jadi metode inquiry ini atau strategi pembelajaran inquiry adalah merupakan metode pembelajaran yang mana mengedepankan metode ilmiah kepada peserta didik. Dalam pembelajaran, penemuan siswa diajak melakukan pencarian konsep melalui kegiatan yang melibatkan pertanyaan, inferensi, prediksi, berkomunikasi, interpretasi, dan menyimpulkan. Dalam pembelajaran inquiry terbimbing, masalah dimunculkan oleh pembimbing atau oleh pendidik. Kemudian sementara dalam pembelajaran inquiry terbuka atau inquiry bebas, masalah berasal dari siswa dengan bantuan arahan dari guru sampai siswa menemukan apa yang dipertanyakan dan mungkin berakhir dengan pertanyaan atau masalah baru yang perlu ditindaklanjuti pada kegiatan pembelajaran. Kesamaan dari ketiga pembelajaran tersebut adalah ketiganya melibatkan keterampilan proses sains dan atau kemampuan dasar bekerja ilmiah.
Nah, inquiry merupakan seni bertanya IPA tentang gejala alam dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terlibat. Inquiry melibatkan observasi, melakukan pengukuran, berhipotesis, interpretasi, membangun teori, dan merencanakan penyelidikan, kemudian bereksperimen dan refleksi. Inquiry ilmiah merujuk pada berbagai strategi saintis untuk mempelajari gejala alam dan mencoba menjelaskan berdasarkan bukti yang diperoleh dari observasi sebagaimana juga dari aktivitas atau kegiatan peserta didik. Semua itu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang gagasan ilmiah dalam mempelajari gejala alam. Inquiry memerlukan identifikasi dari asumsi, berpikir logis, dan berpikir kritis, dan mempertimbangkan penjelasan alternatif. Upaya yang dapat menyelesaikan pemecahan kasus pembelajaran dalam strategi pembelajaran inquiry yaitu dengan cara menggunakan beberapa metode-metode yang tepat, yaitu yang pertama adalah metode diskusi, adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa serta untuk membuat suatu kesimpulan. Yang kedua, metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang proses, satuan atau benda tertentu, baik benda yang sebenarnya atau hanya yang bersifat tiruan. Yang ketiga, metode tanya jawab. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu atau peserta didik, sedangkan menjawab pertanyaan merupakan pencerminan kemampuan seseorang dalam berpikir. Demikian penjelasan mengenai strategi pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran biologi oleh kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.